Ganjar Pranowo ini sempat kaget lantaran apa? Lantaran mengetahui adanya pungli yang diminta oleh seorang siswa SMKN 1 Saleh, Kabupaten Rembang. Nah, dalam pengakuannya ya, siswi tersebut ini diketahui membayar uang kepada pihak sekolah dengan modus infak. Dan belakangan ini, pihak sekolah pun mengaku bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan musola. Nah, disinilah mulai muncul kecurigaannya. Jadi setelah dilakukan penelusuran ya, ternyata setiap murid tersebut membayar uang infak sebesar Rp300.000. Ya, selamat datang di UTV Indonesia dan jumpa lagi bersama saya di program Suara Kaum Muda. Ya, kemarin ini ada video viral terkait dengan pungli atau pungutan liar yang masih saja terjadi di ruang lingkup pendidikan kita. Bayangkan saja ya, kejadian ini terjadi di sekolah negeri, bukan di sekolah swasta. Ya, meskipun tidak menuntut kemungkinan, bisa jadi di sekolah swasta pun malah lebih banyak pungutan liarnya. Ya, siapa tahu kan. Tapi semoga tidaklah. Karena apa? Karena jujur saja ya, permasalahan pungli ini sudah bukan rahasia umum lagi. Bahkan praktek-praktek pungli ini bukan hanya terjadi di sekolah atau lembaga pendidikan saja, namun juga sering kita temukan di banyak instansi-instansi pemerintahan. Dan harus diakui juga ya, kalau dibandingkan dengan 10 tahun era sebelum Pak Jokowi ini, mungkin ya praktek-praktek pungli ini sudah sedikit lebih berkurang kalau menurut saya. Khususnya pada sektor-sektor pelayanan publik. Ya, mungkin publik sudah tahu lah, banyak sekali pelayanan masyarakat yang saat ini ya menerapkan pelayanan satu pintu atau one gate system. Namun demikian, harus diakui juga bahwa masih ada praktek-praktek pungli yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Dan inilah yang kemarin sempat viral melalui akun media sosial Instagram milik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Nah, jadi ceritanya itu begini. Ketika melakukan kunjungan kerja ke pendopo Kabupaten Rembang ya, Ganjar Pranowo ini sempat kaget lantaran apa? Lantaran mengetahui adanya pungli yang diminta oleh seorang siswa SMKN 1 Saleh, Kabupaten Rembang. Nah, dalam pengakuannya ya, siswi tersebut ini diketahui membayar uang kepada pihak sekolah dengan modus infak. Dan belakangan ini, pihak sekolah pun mengaku bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pembangunan musola. Nah, disinilah mulai muncul kecurigaannya. Jadi setelah dilakukan penelusuran ya, ternyata setiap murid tersebut membayar uang infak sebesar Rp300.000. Nah, dari total 534 siswa SMKN 1 Saleh, 460 diantaranya ini sudah membayar. Kemudian ada 44 siswa yang tidak membayar lantaran tergolong tidak mampu. Selanjutnya ada 30 siswa tidak membayar dengan pertimbangan karena sudah tahun keempat. Nah, dari temuan dan pengakuan inilah yang membuat Ganjar Pranowo merasa heran dan segera meminta untuk uang itu semua dikembalikan. Padahal ya menurut pengakuan dari pihak sekolah, semua uang tersebut sudah digunakan untuk membangun musola di tahun 2022. Dan tahu tidak berapa total semua jumlah uang yang sudah terkumpul tersebut? Jadi ya total uang itu adalah Rp130 juta. Coba bayangkan saja, ini bukan jumlah uang yang sedikit, bos. Dan yang membuat saya gak habis pikir lagi adalah mereka mengemas semua pungutan liar itu dengan istilah infak. Ya, memang luar biasa sekali modus mereka ini kalau menurut saya. Dan akibat adanya pungutan liar tersebut ya, maka kepala sekolah SMKN 1 Saleh pun ini akhirnya diberhentikan alias dibebas tugaskan. Ya, memang ketegasan Ganjar Pranowo ini tidak bisa diragukan lagi kalau menurut saya. Dan semua itu dilakukan tanpa harus menggebrak-gebrak meja, bahkan tidak harus menunjukkan wajah yang garang dan menakutkan. Dan kita semua bisa melihat sendiri bagaimana ekspresi wajah Ganjar Pranowo saat itu ketika mendapatkan laporan pungli tersebut. Ganjar ini masih bisa tersenyum. Ya, meskipun dalam hatinya pasti sangat geram dan marah ketika mendengar laporan tersebut dari siswa.
Ya, semua itu bisa kita lihat kok dari tindakan yang diambil oleh Ganjar Pranowo. Beliau bukan hanya memberhentikan kepala sekolah, namun juga telah meminta agar semua uang hasil pungli tersebut dikembalikan. Ya, memang kalau melihat pedoman pada surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah ya, segala bentuk pungutan yang dilakukan SMA maupun SMK dan SLB negeri di Jawa Tengah adalah merupakan pelanggaran kepatuhan atau kedisiplinan. Jadi dalam surat edaran tersebut ya sudah jelas bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Itu sudah sangat jelas sekali. Termasuk pungutan yang dikemas dalam bentuk infak. Ya kan itu memang yang selama ini dilakukan oleh mereka. Banyak di sekolah-sekolah lainnya juga. Nah, jadi apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini? Ya, kalau menurut saya, pelajaran yang dapat diambil adalah soal ketegasan dan kejujuran itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena semua itu merupakan suatu modal utama dalam membangun sistem pemerintahan yang baik. Dan dari semua kejadian ini, maka publik pun jadi semakin paham bahwa Ganjar ini memang sangat tegas dan cepat merespon keluhan rakyatnya, keluhan dari warga dan masyarakatnya. Dan tentu dari kejadian ini ya, kita juga bisa melihat bahwa ada kerjasama yang baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Bahkan kalau dilihat dari rekam jejaknya ya, Ganjar Pranowo ini memang sangat konsisten untuk melawan segala bentuk pungli yang ada di wilayah Jawa Tengah. Ya, mungkin masih ada yang ingat, Ganjar dulu ini pernah mengamuk-ngamuk di jembatan timbang lantaran apa? Lantaran banyak sopir truk yang kena pungli. Dan Ganjar menerima laporan tersebut. Nah, tidak lama setelah kejadian tersebut ya, maka semua jembatan timbang pun akhirnya sudah tidak diberlakukan lagi. Makanya tidak heran jika banyak sekali sopir truk yang berterima kasih kepada sosok Ganjar Pranowo ini. Ya, sebenarnya bukan cuma itu saja sih, namun masih banyak lagi cerita soal ketegasan Ganjar dalam memimpin Jawa Tengah. Ya, sekarang kalau mau dibandingkan dengan sosok Prabowo Subianto, ya jauh lah kalau menurut saya. Ya, mungkin masih ada yang belum tahu ya, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan atau Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto paling banyak belanja barang. Coba bayangkan saja. Dan tahu tidak berapa total belanja barangnya itu? Jadi totalnya ini nyaris menyentuh angka 21,5 triliun rupiah. Coba bayangkan saja. Dan inilah yang membuat Presiden Jokowi menegur Prabowo Subianto saat sidang kabinet beberapa hari yang lalu. Jadi jangan dikira ya kalau Prabowo dipanggil presiden, terus banyak sekali yang mengira bahwasanya Jokowi itu sedang mengendorse Prabowo Subianto. Bukan. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu kenyataannya. Nah, bisa jadi ya Prabowo dipanggil itu karena dinasehati secara baik-baik oleh presiden. Supaya apa? Supaya kalau kerja itu yang benar, jangan main-main. Ya, memang itulah cara Presiden Jokowi. Makanya kita sebagai relawan ya harus tetap kritislah kepada menteri-menterinya yang mungkin dianggap tidak becus dalam bekerja. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.